Bab 1271, Langit Malam yang Gelap. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Jika kedua belah pihak membandingkan kekuatan, keluarga jalan saat ini sama baiknya dengan 5 kali lipat, ditambah yang lama, sebagai tambahan, ada lebih dari 300. Kekuatan keluarga Wu sebenarnya mirip, tetapi mereka juga memiliki ratusan pembunuh, serta 2 pemilik desa Feisai. Perang belum dimulai, dan keluarga jalan telah mengetahui akhir mereka. Pada saat ini, Ye Xuan, yang bercampur dalam kelompok murid, berkilauan. Keduanya tidak setuju, tetapi mereka membuat titik hidup dan mati. Ini adalah dunia yang didominasi oleh yang kuat, dan apapun dapat dilakukan demi keuntungan. Namun, dia tidak bermaksud untuk berdiri diam dan bersiap untuk pertarungan besar. Pohon tua itu telah mendapat banyak manfaat. Jika Anda memberikan hal-hal itu kepadanya, maka dia dapat menerobos ke 3 kali lipat. Pada saat itu, diperkirakan hanya sedikit orang yang hadir yang dapat menghentikannya. Dia mungkin adalah penerima manfaat terbesar hari ini, bukan 2 pemilik yang terbang di desa. Jalan ini sekarang milikku. Meskipun Lu Tiamong dan aku memiliki kebencian, aku berdiri di pinggir jalan hari ini. Bagaimanapun, Lu Tiamong akan dibunuh olehku. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Nalan Bing sangat marah ketika Momo mati di tangannya. Ini adalah temperamen semua orang, dan mereka yang memiliki musuh sendiri, mereka ingin membunuh sendiri, sehingga mereka dapat melampiaskan amarah mereka. Jika Anda mati di tangan orang lain, maka gas ini akan selalu menumpuk, tidak baik untuk suasana hati. Rencana Ye Xuan sangat sederhana, yaitu membantu jalan pulang untuk memenangkan pertempuran ini, dan kemudian menemukan Lu Tiamong untuk menyelesaikan akun, menanyakan hal-hal yang berpikiran ganda kepada Xuan Ming. Pada saat ini, suasana kedua belah pihak sangat tegang, dan para murid King Yang Jianpai juga jauh, karena takut terpengaruh. Tidak seorang pun akan mengira bahwa akan ada perang besar di King Yang Jianpai, dan itu masih miliknya sendiri, dan ada seorang Master Fei Yansai. Namun, dalam hati mereka percaya bahwa kekalahan harus menjadi jalan pulang. Ye Xuan melihat bahwa belum ada yang menembak, dan dengan cepat bergegas menuju pohon itu, dan ketika dia memulai perang, dia segera menerobos ke situasi 3 kali lipat dan membunuh kuartet itu. Semua keluarga Wu mendengarkan perintah dan membunuh. Setelah beberapa detik hening, Wu Junying menjadi minuman keras. Tiba-tiba, semua anggota keluarga Wu bergegas ke jalan pulang. Pada saat yang sama, kelompok pembunuh juga melihat aksinya. Terbang, beracun, kalian berdua menghentikan Lu Tiamong dan Lu Heng. Di awal perang, leluhur Wu Qianshan berteriak dan bergegas ke arah lain. Arah ini adalah pesona pelindung kayu raksasa tua pohon itu. Wu Qianshan adalah akhir dari minyak, dan setelah perang ini, kehidupan akan rusak, jadi dia harus mendapatkan yang terbaik. King Yang hancur. Wu Qianshan, yang sedang dalam suasana hati 5, segera memanggil kehidupan naluri dan membidik pesona pelindung kayu raksasa untuk melancarkan serangan. Boom! Pedang Mang terlepas dan mendarat di pesona pelindung kayu raksasa, mematahkan banyak cabang yang kuat. Namun, setelah cabang-cabang itu patah, mereka dengan cepat pulih. Ketahanan yang bagus. Wajah Wu Qianshan tenggelam. Pada saat ini, sosok lain memetik. Kakak, aku akan membantumu. Adik laki-laki Wu Qianshan, Wu Qianshui, datang untuk membantu. Hanya ada 2 jalan di jalan, seperti 5 kali lipat, dan 2 pemilik desa Feizai sudah cukup untuk menghalangi. Oleh karena itu, Wu Qianshan ingin membunuh pohon itu terlebih dahulu, dan kemudian situasinya hampir stabil. Dalam hati mereka, kekuatan tempur. Pohon yang lama mungkin tidak sebagus jalan, jadi prioritasnya adalah membunuh. Namun, mereka salah. Hahaha, pohon tua, pesona pelindung kayu raksasaku, tetapi tidak bisa dipatahkan oleh orang biasa. Di sarang pohon besar, terdengar tawa keras dari pohon itu. Pada saat yang sama, Ye Xuan telah menyapu, dan kemudian pohon itu buru-buru membuka lubang dan membiarkan Ye Xuan masuk. Tuan kecil, sesuatu untukmu, bunuh kuartet. Semua barang yang didapat veteran pohon dari Lu Tiamong dilemparkan ke Ye Xuan. Oke, pohon itu sudah tua, kamu hati-hati. Ye Xuan mengangguk dan langsung menelan barang-barang senilai 100.000 ruidan. Hei, tuan rumah menerobos, dan situasi saat ini 3 kali lipat. Sebuah perintah sistem berbunyi, sehingga kekuatan Ye Xuan telah berubah secara dramatis.
Jika dia adalah orang yang berpikiran 3, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi situasi 5 kali lipat. Tapi jangan lupa, dia juga memiliki berbagai kartu untuk pesta pembunuhan. Hei, tuan rumah memicu misi acak, membunuh master artistik Wu Jiaru oleh 1 orang, jumlahnya 100, dan kematian jalan pulang tidak lebih dari 100. Misi menyelesaikan hadiah dan memberi hadiah semua hewan peliharaan untuk menerobos sekali. Perintah sistem lain berbunyi, biarkan Ye Xuan menghancurkan. Dia adalah orang pertama yang melihat tugas acak ini. Namun, hadiahnya benar-benar menggoda. Semua hewan peliharaan dapat menerobos sekali. Artinya, setelah misi selesai, pohon itu dapat menerobos ke situasi 6 kali lipat. Aku harus membunuh 100 master keluarga Wu sendirian, dan kemudian kita harus memastikan bahwa kematian master jalan tidak lebih dari 100. Ye Xuan memikirkannya dengan cepat. Tugas itu diminta oleh keluarga Wu, yang berarti pembunuhnya tidak termasuk. Oleh karena itu, ia harus berkonsentrasi pada keluarga Wu. Selama ia membunuh orang-orang Wu Jiabai sendirian, pada kenyataannya, pertempurannya hampir sama, dan keluarga jalan diperkirakan akan mati dan tidak akan mati sampai 100. Megatron, jangan gunakan badai pedang kali ini. Ye Xuan berkata dalam hatinya. Badai pedang Megatron adalah langkah besar. Tugas ini tampaknya agak rumit, tetapi sebenarnya sangat sederhana. Jangan lupa, masih ada yang jatuh. Saat ini, Ye Xuan langsung menjauh dari pesona pelindung kayu raksasa. Sekarang, saatnya baginya untuk menunjukkan bakatnya. Ayo, langit malam. Cahaya Ye Xuan menyala, dan saat berikutnya, langit mulai gelap. Tirai langit malam adalah hadiah untuk menghancurkan tugas acak kerajaan jamur besar di pasar kayu halus. Itu dapat mengubah langit menjadi malam dan mendinginkannya selama 1 hari. Dengan cara ini, Ye Xuan memiliki efek dorongan pasif pembunuhan. Apa yang terjadi? Bagaimana gelap? Semua orang berhati-hati. Semua orang di sekitar terkejut. Ujung langit, bagaimana tiba-tiba menjadi awan gelap, dan itu sangat gelap, tidak ada jejak cahaya. Untungnya, perang adalah penguasa suasana hati, dengan pengetahuan, sehingga mereka masih bisa bermain. Pesta pembunuhan. Ye Xuan bersembunyi di malam hari, dan keadaan pasif pembunuhan memberikan efeknya. Kekuatan dan kecepatan bertarung semuanya telah meningkat secara signifikan. Bunuh. Setelah dia berteriak di dalam hatinya, dia juga langsung membunuh. Pada saat yang sama, kejatuhan juga langsung muncul, dan kemudian mata pesona. Bola mata besar merah muda ini muncul di bawah malam, menyebabkan perhatian semua orang. Meskipun masih hanya masalah konsepsi, itu akan segera menerobos ke tingkat pencerahan kedua. Gerakannya secara langsung mengendalikan hampir 50 master wujia yang berat dan ganda, bunuh. Langsung jatuh ke orang-orang ini dan memberi perintah. Tiba-tiba, di dalam keluarga Wu, ada serangan. Diam-diam, hei, 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 bersamaan dengan ilmu pedang, para penguasa keluarga Wu yang dikendalikan mulai menyerang orang-orang mereka sendiri. Dalam kasus serangan diam-diam, 50 orang membunuh lebih dari 20 orang dalam sekejap. Pada saat ini, Ye Xuan, yang tersembunyi dalam kegelapan, telah meluncurkan pembunuhan. Tujuannya adalah menjadi penguasa keluarga Wu yang 1, 2 atau 3. Benar saja, meskipun tugasnya hanya membunuh 1, tetapi yang jatuh adalah hewan peliharaanku. Objek yang dikendalikannya membunuh keluarga Wu, itu juga ada di kepalaku. Di lubuk hati Ye Xuan, tampaknya tugas acak ini sangat sederhana. Dalam sekejap mata, 50 orang telah selesai. Gelombang serangan pertama dari Lu Jia dan Wu Jia dan pihak pembunuh hanya menurunkan lebih dari selusin orang. Apa yang terjadi? Wu Junying, kepala King Yang Jianpai, dan yang lainnya bingung. Mengapa orang-orang dari keluarga Wu tiba-tiba menembak untuk diri mereka sendiri? Tidak bisakah itu dilakukan, dibeli oleh keluarga jalan terlebih dahulu? Tidak, itu bola mata merah muda, itu mengendalikan mereka. Wu Qianshan dan yang lainnya segera menjawab, tetapi sayangnya, jatuhnya sudah ditembak. Ratusan monster dan rubah, api iblis 7 warna, 1000 lapisan ledakan. Jatuh dan mengeluarkan keterampilan terbaik, langsung mengebom keluarga Wu. Hei, 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 di udara, ada gelombang ombak, dan raungan terus berlanjut. Meskipun jatuhnya hanya sepenting suasana hati, tetapi kekuatannya juga dapat ditantang oleh level, dan kemampuan serangan kelompok kuat, tetapi dalam satu putaran pemboman,
ada lebih dari selusin prajurit yang secara artistik terdegradasi. Di antara mereka, ada keluarga Wu dengan latar belakang biru. Tuan, 30, 40, 50. Jumlah pembunuhan dalam pikiran Ye Xuan terus meningkat. Menerobos ketiga konsepsi artistik, dia hampir bisa membunuh master suasana hati 3 tingkat, bahkan susunan pedang naga ganda api es tidak perlu digunakan. Yanlong tak tertandingi, mata keheningan, Ye Xuan bersembunyi di kegelapan, membunuh master keluarga Wu dengan gila. Kakak kedua, ketika Wu Qianshan melihatnya, dia langsung menyesap kalimat dan dengan cepat bergegas keluar. Mata pesona dan kejatuhan harus diselesaikan sesegera mungkin, jika tidak semuanya akan merepotkan. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa ada seorang tersangka pembunuh yang membunuh tuan dari keluarga Wu. Ya, tuan, Wu Qianshui mengangguk dan langsung terjun dan jatuh. Kedua leluhur keluarga Wu asli, tujuannya adalah menjadi tua, tetapi sekarang mereka harus pergi. Haha, sudah bermain begitu lama, mau pergi sekarang. Pohon dalam pesona pelindung kayu raksasa tiba-tiba tertawa. Kemudian, pesona pelindung kayu raksasa ini tumbuh dengan cepat, langsung menghalangi Wu Qianshan dan Wu Qianshui. Penjara Gatwood, berikan aku kejujuran. Suara tua pohon itu jatuh ke telinga Wu Qianshan dan Wu Qianshui. Pada saat ini, mereka mendapati diri mereka terperangkap dalam penjara yang dibungkus cabang-cabang. Terobosan, Wu Qianshan meneguk kalimat rendah dan bergabung dengan Wu Qianshui untuk menyerang sedikit. Pertahanan penjara Shenmu ini akan lebih lemah daripada pesona pelindung kayu raksasa, tetapi pohon itu tidak siap untuk menjebak mereka terlalu lama, 3 detik sudah cukup. 3 detik, tampaknya sangat singkat, tetapi sekarang pertempuran adalah penguasa suasana hati, 3 detik bagi mereka, sangat lama. Jika Wu Qianshan dan Wu Qianshui terperangkap selama 3 detik, pertempuran ini mungkin akan menjadi pemenang. Pada saat ini, di kejauhan dan ketinggian, tragis, dua leluhur keluarga Wu terjebak. Kecoa terbang dan kecoa beracun mengubah wajah mereka. Tugas mereka berdua adalah menghentikan Lu Tiamong dan Lu Heng. Tapi sekarang, segalanya tidak semudah yang dibayangkan Wu dan mereka. Keluarga Wu masih memiliki beberapa tugas yang sulit, jadi kemenangan ini sulit dikatakan. Jatuh, Ye Xuan, dan pohon tua, ketiga orang ini tertembak, dalam sekejap mata, membiarkan jalan pulang melawan arah angin, menurunkan keluarga Wu dengan tren yang luar biasa. Situasi tiba-tiba menjadi ngeri. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Setelah melihat pemandangan ini, Raja Obat Bius dengan cepat menyapu dan memintanya. Tidak terlalu optimis. Kalajengking terbang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menyangka ada begitu banyak tuan yang bersembunyi di jalan, tidak heran begitu tenang. Kalau begitu kita, racun mengerutkan kening. Lihat lagi, jika situasinya tidak benar, segera pergi. Fei Yan menyesap kalimat rendah dan bergegas ke Lu Tiamong lagi. Kemunculan Ye Xuan dan jatuhnya, mengganggu posisi keluarga Wu, bahkan keluarga Lu, tidak tahu dari mana Ye Xuan dan jatuhnya berasal. Sulit untuk menjadi kenyataan, sungguh lelucon. Tunggu, gadis kecil itu. Pada saat ini, Lu Tiamong memancarkan cahaya, sepertinya memikirkan sesuatu. Sebelum dia mengawal kalajengking misterius itu, sebelum pergi ke lokasi berikutnya, Xuan Ming Xuangyu pernah mengambil potret untuknya. Orang di potret itu adalah gadis rubah, yaitu Jatuh. Tanpa diduga, saya menemukannya di sini. Kedua pendahulu mengatakan bahwa gadis rubah ini adalah satu kelompok dengan pemuda yang pergi hari itu. Sulit, pemuda itu juga. Lu Tiamong tiba-tiba teringat Ye Xuan yang telah meninggalkan kehampaan pada hari yang sama. Namun, dia tidak punya waktu untuk membiarkannya berpikir, karena capung terbang itu telah terbunuh. Sekarang, mari kita selesaikan pertempuran antara kedua keluarga terlebih dahulu. Hida, kamu berani campur tangan, aku ingin kamu kembali. Lu Tiamong tiba-tiba berteriak, saat berikutnya, topeng mata kirinya berubah menjadi ketiadaan. Mata Vientiane, rata-rata orang menggunakan kekuatan Vientiane, tetapi juga perlu bergerak, tetapi jalan Tiamong, yang memiliki mata Vientiane, dapat ditampilkan secara terpisah. Tiba-tiba, capung terbang itu merasa bahwa ada lebih banyak kekuatan di Vientiane. Apakah ini kemampuan mata Vientiane? Tetapi ini tidak dapat membantuku. Terbang di jantung jalan yang dingin. Pada saat yang sama, dia juga beruntung. Untungnya, hanya ada satu mata Vientiane di jalan ini. Jika dua, maka itu akan merepotkan.
Adapun mata Viantin Lu Tiangong yang lain, tidak ada yang tahu di mana itu. Pada saat itu, keduanya mulai bertarung. Pada saat yang sama, pertempuran antara Wu Jia dan Lu Jia telah memasuki tahap panas putih. Hei, tuan rumah mencapai permintaan pertama untuk misi acak. Ye Xuan, yang bersembunyi dalam kegelapan, tiba-tiba membunyikan suara sistematis dalam benaknya. Persyaratan pertama dari tugas acak adalah membunuh tuan keluarga Wu untuk mencapai 100 orang. Sangat cepat, Ye Xuan tidak menyangka bahwa bagaimanapun juga, pertempuran dimulai 3 detik. Ada lebih dari 300 orang di keluarga Wu. Sekarang setelah 100 orang meninggal, masih ada 200 yang tersisa. Untungnya, ada juga pembunuh dari pemerintah setempat. Namun, orang-orang dari keluarga Jalan yang jatuh, tetapi hanya meninggal lebih dari 30. Masih ada kesenjangan besar antara 30 dan 100. Bagaimanapun, jumlah kam keluarga Wu melebihi Jalan pulang. Ketika misi selesai, maka langkah selanjutnya adalah menjaga penguasa Jalan. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, yaitu, langsung membunuh prajurit berlengan 4 itu. Lu Jia dan Wu Jia, masing-masing memiliki lebih dari selusin tetua yang berpikiran 4, selama keluarga Wu adalah penguasa tingkat ini, maka pertempuran ini hampir dapat dibagi. Namun, pada saat ini, di kandang Shenmu yang jauh, tiba-tiba 2 sosok diambil. Tuan kecil, aku meremehkan mereka, hanya terperangkap lebih dari sedetik. Pohon itu sedikit memalukan. Tidak masalah, 1 orang. Ye Xuan tidak peduli, distrik itu sama artistiknya dengan makna kecil 5 kali lipat. Bagaimanapun, dia telah mengendalikan kelompok penguasa baru dengan mata kendali, yang semuanya adalah 3 kali lipat. Orang-orang ini semua adalah pembunuh, masih tersembunyi, belum terungkap. Leluhur Wu adalah, aku berani mengalahkan ide terbaikku untuk tidak menjadi tua, benar-benar mencari kematian. Mata Ye Xuan bersinar dan menyambutnya secara langsung. Damai, mata kecemerlangan, pembunuhan pecah, pedang naga es dan api. Kartu Ye Xuan berlapis dan terbunuh ke Wu Qianshan. Itu kamu. Mata Wu Qianshan merah, dan dia mengenali Ye Xuan. Baru saat itulah dia terperangkap di penjara para dewa, dan Ye Xuan disembunyikan di bawah malam, dan bahkan dia tidak dapat mengetahuinya. Sekarang, Ye Xuan sendiri terekspos. Selama dia membunuh Ye Xuan, maka semuanya akan berubah. Namun, dia berpikir terlalu naif. Kamu, mulai. Ye Xuan memberi perintah kepada lebih dari 20 master yang mengendalikan situasi. Tiba-tiba, mereka mulai menyerang para master Wu di sekitar. Di tengah gemuruh jalan, para master keluarga Wu jatuh dan tertangkap basah. Apa? Orang-orang di sekitar terkejut. Mengapa para pembunuh yang disewa tiba-tiba menjadi pemberontak? Apakah karena bola mata merah muda itu? Bunuh, semua yang benar dengan keluarga Wuku, semuanya terbunuh. Wu Junying, kepala King Yang Jianpai, berteriak keras. Keluarga Wu telah memberontak lebih dari 30 kali. Sekarang bahkan para pembunuh telah memberontak, dan ini merepotkan. Kakak kedua, ayo pergi. Setelah melihat pemandangan ini, Fei Fei tidak berani tinggal lagi dan pergi. Pergi, Raja Obat Bius itu juga pergi langsung. Tentu saja, alasan utama kepergian Fei Fei adalah karena jalannya terlalu kuat. Jika 10 detik, capung terbang itu mungkin akan dibunuh oleh Lu Tiangong. Situasinya sebenarnya telah diselesaikan, dan keluarga Wu telah kalah. Terbang, beracun, kalian berdua hari anjing. Melihat kecoa terbang dan kecoa beracun pergi, kepala King Yang Jianpai Wu Junying tidak bisa menahan amarah. Dia menghabiskan 350.000 ruyi dan sebagai deposit. Namun, dia tidak menyangka bahwa capung terbang dan Raja Obat Bius ini tidak bertempur selama 5 detik dan menjadi pembelot. Kuncinya adalah, siapa yang bisa menghentikan jalan dan jalan ketika mereka pergi. Lu Tiangong menatap kecoa terbang dan kecoa beracun, dan cahayanya berkilauan. Meskipun dia ingin membunuh kecoa dan kecoa beracun, tidak ada waktu seperti itu. Pada saat ini, dia mengalihkan pandangannya dan menyapu ke medan perang. Ada 5 sosok dalam pertarungan. Pohon itu sudah tua dan Wu Qianshui, dan Wu Qianshan terjerat oleh sepasang saudara kembar. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa Wu Qianshan benar-benar telah jatuh ke dasar. Anak itu, Lu Tiangong memiliki bentuk yang gemetar. Sungguh, Faling adalah orang yang harus ditemukan Xuan Ning, Lu Tiangong telah memastikannya, dan sekarang dia juga melihat Ye Xuan, dapat lebih yakin tentang ini. Namun,
dia terkejut karena dia melihat Ye Xuan yang melarikan diri dan pergi seperti tikus pada hari yang sama, tetapi dia hanya hantu. Namun, hanya butuh waktu lama bagi Ye Xuan untuk tumbuh ke titik di mana dia dapat bersaing dengan Wu Qianshan. Ini bukan perwakilan, bisakah Ye Xuan bertarung dengannya? Memikirkan hadiah dari mata Xuan Ming, Lu Tiamong juga ragu-ragu. Selama kamu menangkap Vol, maka dia dapat membuat hadiah besar, menghancurkan sihir. Namun, Ye Xuan dan Luo sekarang membantu mereka. Jika mereka tidak memiliki kedua orang ini, mereka harus ditekan. Pada titik ini, jika dia menembak jatuh, itu akan sangat buruk. Pertama-tama selesaikan keluarga Wu dan katakan lagi. Lu Tiamong segera membuat keputusan. Ini adalah keputusan yang tepat. Bagaimanapun, begitu dia menembak jatuh, Ye Xuan kemungkinan akan beralih ke keluarga Wu. Ketika saatnya tiba, jalannya rusak. Saat ini, dia bersama dengan jalan, menyapu Wu Qianshan dan Wu Qiansui. Awalnya, keluarga Wu memiliki 4 tuan dengan 5 makna. Sekarang, dengan kepergian Kalajengking dan Raja Obat Bius, hanya ada 2 yang tersisa. Pada saat yang sama, mereka yang diundang ke pemerintah setempat untuk membunuh, setelah melihat situasinya salah, mereka juga pergi. Kam keluarga Wu telah turun dengan cepat dari 400 orang asli menjadi lebih dari 100 orang. Dan jalan pulang 2 kali lipat lebih banyak dari mereka. Pertarungan sudah berakhir. Namun, Wu Qianshan dan Wu Qiansui keduanya adalah eksistensi 5 kali lipat. Bagi Ye Xuan, itu adalah nilai pembunuhan yang sangat besar, jadi Anda tidak bisa melewatkannya. Oke, Ye Xuan, yang sedang menyerang Wu Qianshan, tiba-tiba merasakan 2 napas. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah Lu Tiamong dan Lu Heng. Apakah kedua orang ini harus berurusan denganku, atau mereka ingin bergandengan tangan? Ye Xuan melirik sekilas. Pada saat ini, meskipun dia mudah dilewati, napasnya sedikit berubah. Namun, susunan Luolong dan Suang Longjian telah mengeksposnya. Karena itu, dia curiga bahwa Lu Tiamong seharusnya mengenalinya. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, jika Lu Tiamong menembaknya, maka dia segera berbalik ke keluarga Wu dan langsung membunuh Lu Tiamong. Namun, dia merasa bahwa Lu Tiamong seharusnya tidak sebodoh itu. Bagaimanapun, kata-katanya salah dan semuanya hilang. Jika Lu Tiamong berani menembaknya, maka jalan pulang ini mungkin masih menjadi pemenang, tetapi akan dibantai oleh Ye Xuan nanti. Aku akan membantumu, Lu Tiamong berteriak dan membunuh Wu Qianshan. Sebenarnya, ketika kecoa terbang dan kecoa beracun itu pergi, Wu Qianshan dan Wu Qiansui tahu bahwa mereka sudah mati hari ini. Lu Tiamong, ingat perjanjian partai. Wu Qianshan meneguk ludah. Mereka hanya punya perjanjian sebelum pertempuran, dan pemenangnya tidak boleh menembak orang lain yang berada di bawah ideal, yaitu, jangan membunuhnya. Sekarang keluarga Wu telah dikalahkan, Wu Qianshan tentu saja ingin menyelamatkan rakyatnya sendiri. Itu bagus. Lu Tiamong segera menjawab. Selama para master tingkat artistik Wu Jiaru semuanya terdegradasi, maka mereka tidak akan terancam, dan tidak perlu membunuh mereka. Kakak, Wu Qiansui, yang sedang bertarung dengan pohon tua di dekatnya, tiba-tiba meneguk ludah, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Wu Qianshan meneguk sebuah kalimat, langsung ke lehernya dengan pedang panjang di tangannya. Ketika saya melihat adegan ini, semua orang terkejut. Wu Qianshan, leluhur keluarga Wu, benar-benar bunuh diri. Saya menggosok. Ye Xuan terkejut. Ini adalah nilai pembunuhan yang besar. Bisakah Anda membiarkannya begitu saja? Namun, dia masih melangkah lambat. Oh, dengan suara renyah, sebuah tengkorak terlempar ke atas. Nenek moyang Wu Qianshan, mati Ye Xuan tetap tinggal, berpikir bahwa jalan ini akan bersatu untuk mengolok-oloknya. Jika dia membiarkan dirinya melakukannya, dia akan dapat membunuh Wu Qianshan dalam waktu 5 detik. Sayang sekali kecepatannya lebih cepat daripada bunuh diri Wu Qianshan. Pada saat ini, Ye Xuan dengan cepat jatuh pada adik laki-laki Wu Qianshan, Wu Qiansui. Oh, sebaran renyah lainnya, Wu Qiansui juga bunuh diri. Situasi keseluruhan telah ditetapkan. Sekarang, keluarga Wu sudah menjadi penguasa situasi 5 kali lipat. Leluhur tua, setelah Wu Junying dan yang lainnya melihat kedua kepala itu, mereka segera menyesap sebuah kalimat. Kedua leluhur telah jatuh, yang berarti bahwa orang-orang ini juga akan mati. Bagaimanapun, jalan pulang tidak dapat membiarkan mereka meninggalkan kelompok ancaman ini,
dan semua tingkat situasi akan mati. Ikuti para leluhur. Tiba-tiba seseorang menghela nafas dengan keras, dan seorang penguasa keluarga Wu juga bunuh diri dengan menghunus pedang. Jalan, ikuti perjanjian. Oh, ayahku akan mengambil langkah pertama. Selamat tinggal di akhirat. Salah satu master dari keluarga Wu, yang bunuh diri, jatuh dari udara dengan tubuh, dan darahnya seperti hujan deras. Di faksi pedang Qingyang, darah mengalir ke sungai. Dalam sekejap mata, hanya ada lebih dari 30 level keluarga Wu yang tersisa, dan hampir semuanya adalah jenius muda. Mereka takut mati, jadi mereka tidak melakukannya. Selain itu, ada kelompok pembunuh darat yang dikendalikan oleh Ye Xuan, dan beberapa dari keluarga Wu. Keluarga Lu tidak memenangkan pertempuran, hanya mengepung mereka. Adapun kelompok pembunuh, mereka telah melarikan diri jauh. Tangkap, kelompok pembunuh tidak bisa melepaskannya. Salib Lu menanggapi dan segera berteriak dengan keras. Meskipun kelompok pembunuh itu datang karena disewa, mereka juga membunuh beberapa anggota keluarga Lu kurang lebih, jadi keluarga Lu tidak akan membiarkan mereka pergi. Saat ini, keempat master jalan di rumah, semuanya diusir. Bertarung, berakhir. Namun, sebelum Ye Xuan, sudah ada Wu Qianshan dan Wu Qiansui yang keluar, memperoleh lebih dari 100.000 rui dan. Pada titik ini, hadirin terdiam. Sekelompok murid Qingyang Jianpai di sekitar kelompok itu, semuanya menahan napas. Di Qingyang Jianpai, semua murid dikepung dan ada lebih dari 20.000 orang. Mereka semua tahu bahwa tidak akan ada keluarga Wu di faksi pedang Qingyang di masa depan, hanya keluarga jalan, dan kepala masa depan juga akan menjadi keluarga jalan. Meskipun sejumlah besar anggota keluarga Wu bunuh diri, masih ada beberapa anggota keluarga Wu berpangkat tinggi, termasuk Wu Junying, kepala Qingyang Jianpai. Raja kalah, hari ini, keluarga Wu ku kalah. Wu Junying berada di tanah dan berkata kepada Lu Tiamong, para leluhur dan janji-janjimu, ingat. Kamu dapat yakin bahwa rumahku tidak akan membunuhmu. Lu Tiamong mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku lega. Wu Junying mengangguk, hanya, aku tidak mengerti sedikit pun, keluarga Wuku, mengapa kalah hari ini. Setelah selesai, dia juga mengarahkan pandangannya pada 3 Ye Xuan. Jika tidak ada pertempuran seperti itu, keluarga Wu tidak akan kalah. Melihat ke arah Wu Junying, Ye Xuan tiba-tiba mengumpulkan lebih dari 20.000 mata orang. Di antara mereka, Ye Xuan juga mengenakan pakaian anak-anak keluarga Lu. Oh, aku bukan keluarga Lu, aku hanya datang untuk mencari seseorang. Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum. Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar mereka semua terkejut. Menemukan seseorang, lalu kebetulan bertemu pertempuran ini. Ini seharusnya mengatakan bahwa Wu Jiayun sedang dalam suasana hati yang buruk, atau apakah keluarga Lu beruntung. Ada banyak orang yang menebak dalam hati mereka. Siapa yang dicari Ye Xuan? Pada saat ini, Lu Tiamong berkata, dasar bocah, datanglah padaku untuk membalas dendam. Dari susunan pedang naga ganda es dan api yang jatuh, dia sudah tahu bahwa Ye Xuan adalah orang yang melarikan diri hari itu. Tidak buruk, Ye Xuan mengangguk dan langsung melepaskan, memperlihatkan wajah aslinya, berkata, kamu hampir membunuhku di hari yang sama, aku di sini untuk mencarimu untuk membalas dendam, tetapi aku tidak ingin kamu mati di tangan orang lain, jadi aku membantu sedikit-sedikit. Sibuk, boom, mendengar kalimat ini, Wu Junying dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan darah. Meskipun Ye Xuan mencari seseorang yang adalah Lu Tiamong, ada dendam di antara mereka. Ye Xuan ingin membunuh Lu Tiamong secara pribadi, jadi dia membantu jalan pulang. Tampaknya Tuhan benar-benar akan menghancurkan keluarga Wu, kalau tidak, bagaimana mungkin itu benar? Kalau begitu kamu harus melakukannya sekarang. Lu Tiamong melirik sekilas. Untuk saat ini, kamu bisa menangani urusan keluargamu terlebih dahulu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Baguslah. Lu Tiamong juga mengabaikan Ye Xuan dan menoleh untuk melihat Wu Junying. Keluarga Wu, masih ada beberapa prajurit yang tidak bersemangat, jadi mereka harus diselesaikan, jika tidak, itu akan menjadi tidak ada habisnya. Pada saat ini, Wu Junying juga tiba-tiba berdiri, dan kemudian menoleh untuk melihat sekelompok pemuda jenius keluarga Wu. Pintu, tidak, jangan. Aku tidak ingin mati, Paman, biarkan aku pergi. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Di antara orang-orang muda ini, ada putra Wu Junying sendiri, tetapi keluarga Lu tidak akan menahan mereka.
Aku turut berduka cita, pergilah. Wu Junying menghela napas dan mengayunkan pedangnya. Oh, oh, oh. Dengan 4 alam realisme Wu Junying, dia memiliki pedang, dan dia telah menghancurkan kepala lebih dari 20 orang, dan kemudian dia adalah pedang, membunuh semua orang. Ayo pergi juga, Wu Yong, yang berada di sebelah Wu Junying, melihat tangannya dan langsung menyeka lehernya. Wu Junying juga tidak mengatakan apa-apa dan langsung bunuh diri. Sekarang, selain dari kelompok anggota keluarga Wu yang telah dikendalikan oleh Jatuh, jalan pulang belum pada tingkat suasana hati. Namun, suaranya belum berhenti. Oh, oh, oh. Setelah mendapatkan instruksi dari Ye Xuan, Jatuh itu juga untuk membiarkan kelompok keluarga Wu yang terpesona bunuh diri. Ye Xuan perlu menguji hal yang sama. Benar saja, anggota keluarga Wu yang bunuh diri ini juga memiliki nilai pembunuhan, karena mereka dibiarkan mengendalikan, dan Jatuh adalah hewan peliharaan Ye Xuan. Orang-orang yang mereka bunuh, Ye Xuan memiliki nilai pembunuhan, mereka bunuh diri, dan Ye Xuan juga memiliki nilai pembunuhan. Sekarang, tidak ada yang namanya keluarga Wu di Qingyang Jianpai. Tentu saja, masih ada di luar. Ye Xuan menggunakan kekuatan Viantin untuk memusatkan kesedihan dan kesedihan orang-orang ini. Ini bukan jumlah yang kecil. 300.000. Dalam pertempuran ini, Ye Xuan mendapat total 300.000 ruyi dan, yang bukan 100.000 yang diberikan Tian Tiangong kepada pohon tua itu. Paman, rubah kecil ini adalah tujuanku. Pada saat ini, Lu Tiangong tiba-tiba berbisik. Sebelum Jalan Tiangong menerima perintah, keluar untuk menyelamatkan Xuan Ming bermata dua, dan kemudian mengawal sebuah paragraf. Hal ini, Lu Heng juga tahu, karena perintah itu diberikan kepada Lu Tiangong, itu juga keluarga Jalan. Selama kamu meninggalkannya, kamu dapat menukar dengan kekuatan sihir yang rusak. Jalan berbisik, kekuatan sihir yang rusak, rubah kecil itu, tetapi nilai dari sihir yang rusak. Kekuatan sihir yang rusak adalah kekuatan supernatural dari tingkat yang rusak. Jika mereka bisa mendapatkannya, bahkan jika mereka hanya dapat memamerkannya sekali dalam waktu singkat, itu sudah cukup untuk menyapu jika suasana hati 5. Jika suasana hati 6, jika suasana hati 7, selama Anda belajar untuk menghancurkan kekuatan magis, bahkan jika Anda dalam keadaan pikiran, saya khawatir mereka akan digantung. Namun, semua ini harus dilakukan setelah menangkap kejatuhan. Hei, tuan rumah menyelesaikan tugas acak dan semua hewan peliharaan ditingkatkan. Hei, Megatron menerobos. Hei, menerobos. Hei, prajurit iblis menerobos. Serangkaian 4 suara sistem, membuat Ye Xuan tersenyum. Megatron menerobos dengan sangat cepat, dan yang asli akan menerobos ke situasi 3 kali lipat. Sekarang, itu lebih cepat dari jadwal. Tidak hanya itu, tetapi promosi ini adalah peningkatan langsung. Misalnya, penurunan asli adalah pengalaman 80% dari suasana hati, dan sekarang ditingkatkan ke pengalaman 380% dari suasana hati, daripada 3 yang pertama. Itu langsung ditingkatkan ke level pertama, daripada menerobos ke situasi 3 kali lipat. Di mana, mendapatkan yang terbaik dari yang biasa terlihat dari Yapeng. Tuan muda, apa yang telah kau lakukan, aku merasa telah menerobos. Suara tua pohon itu terdengar di benak Ye Xuan. Tidak ada, gunakan saja hukum rahasia. Ye Xuan menjawab dengan santai. Pohon tua itu tahu bahwa dia tidak ingin mengatakannya, jadi dia tidak bertanya. Hal yang ditemukan oleh sistem yang melahap super itu, Ye Xuan tidak mengatakannya kepada siapapun, bahkan kejatuhannya pun tidak mengetahuinya. Pada saat ini, tidak ada yang menemukan perubahan lama pada pohon itu, tetapi malah berfokus pada Lu Tiangong dan Ye Xuan. Anak muda, aku di sini untuk mengucapkan terima kasih atas bantuanmu. Kata Lu Tiangong, terima kasih, meskipun begitu, mari kita hitung akun lama kita. Ye Xuan melambaikan tangan, kau hampir membunuhku hari itu, lalu hari ini, aku datang untuk melaporkan kebencian ini. Apakah kau ingin menggabungkan keduanya, atau memilih satu? Begitu ini dikatakan, semua murid di sekitar jalan dan murid-murid dari Qingyang Jianpai terkejut. Ye Xuan hanyalah situasi 3 kali lipat. Sungguh mengerikan bahkan untuk memilih satu jalan dan bahkan memilih satu. Namun, kekuatan Fang Kexuan jelas bagi semua orang. Bahkan Wu Qianshan dipukuli di depan Ye Xuan, dan dia dipukuli tanpa amarah. Ye Xuan memang memiliki kekuatan untuk sendirian. Ini, Lu Tiangong dan Lu Heng juga jelas.
Karena ini adalah dendam antara kamu dan aku, maka jangan libatkan orang lain, kamu dan aku akan memiliki pertempuran hidup dan mati. Lu Tiamong berkata dengan sangat tenang. Baiklah, hidup dan mati. Ye Xuan segera menjawab, sebenarnya, apakah itu Lu Tiamong sendiri atau bersama dengan Lu Heng? Ye Xuan tidak takut, bagaimanapun, dia masih memiliki badai pedang. Lu Tiamong hanya menghabiskan banyak energi yang sangat kuat, dan Ye Xuan memiliki darah dewa kehidupan, dan telah pulih ke puncak. Meskipun Lu Tiamong memiliki mata Vientin, Ye Xuan yakin untuk membunuh Lu Tiamong. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba jatuh ke tanah, dan kemudian terpisah. Tiba-tiba, dua bayangan virtual Tianlong muncul, es dan api. Kekuatan magis yang luar biasa, apakah ini sangat kuat, atau memang benar? Seharusnya sangat kuat, itu benar-benar mustahil. Dia bahkan tidak takut pada leluhur keluarga Wu, pertempuran para tetua, sulit untuk dikatakan. Keluarga jalan di sekitarnya dan para murid King Yang Jianpai telah berdiskusi. Lu Tiamong juga mengikuti Ye Xuan ke tanah. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya telah mundur. Jika pertempuran antara lima makna tidak menyenangkan, jika terpengaruh, itu bukan cedera serius atau kematian. Ye Xuan berdiri di tanah dan menatap Lu Tiamong. Meskipun dia memiliki kepastian untuk menang, dia masih harus berhati-hati. Di darat, ia memiliki 9 bonus kecepatan gerakan tingkat lanjut yang gesit. Nah, ayo, kata Lu Tiamong kepada Ye Xuan. Tidak usah terburu-buru, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Ye Xuan tiba-tiba berkata, aku tahu apa yang harus kau tanyakan, tunggu sampai kau mengalahkanku. Lu Tiamong menolak untuk menjawab. Baiklah, kalau begitu aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu. Ye Xuan mengangguk. Saat berikutnya, ia langsung menembak. Mata kecemerlangan, pembunuhan pecah, pedang naga es dan api. Ye Xuan langsung menyerang pada saat yang sama. Pada saat yang sama, ia menerobos ke Megatron, yang penuh dengan makna artistik, dan telah keluar dari samping. Mata Vientin. Setelah perang, mata kiri Lu Tiamong menjadi kilatan, dan Megatron diberikan kepada Zhen Fei. Mata Vientin dapat mengerahkan kekuatan Vientin di udara, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada orang kebanyakan. Sangat disayangkan bahwa Megatron sekarang berada di level 4 tingkat, keras dan keras, tetapi dapat dihancurkan tanpa kesulitan. Setelah Megatron diserang gempa bumi, ia sekali lagi berubah menjadi Streamer. Xuanglong menggeram. Hah! Tiba-tiba atmosfer berbahaya menyebar, dan Lu Tiamong menatapnya dan menemukan seekor naga untuk dipukul. Bagus. Dalam kasus lain, ia akan memilih untuk menghindarinya. Namun, ada banyak anak-anak lain di sekitar jalan yang menonton. Jika ia bersembunyi, bukankah ia mengakuinya? King Yang Jianzong. Lu Tiamong langsung menerapkan kekuatan pertahanan terkuat di King Yang Jianpai. Tiba-tiba, sebuah jam raksasa biru mengelilinginya. Mata Vientin, selain digunakan secara terpisah, juga dapat meningkatkan kekuatan Vientin. Sederhananya, kekuatan Vientin Lu Tiamong lebih kuat daripada orang kebanyakan. Boom! Sangyong meraung di King Yang Jianzong, dan tiba-tiba ada lonceng yang menyebar. Untungnya, para murid itu jauh, kalau tidak seseorang akan terkejut. Lu Tiamong 5 kali lipat, dan perbaikannya tidak rendah. Ye Xuan 3 kali lipat, dan perbedaannya adalah 2 alam. Oleh karena itu, kali ini, tidak ada yang lebih unggul. Namun, raungan naga ganda ini, Ye Xuan tidak dapat menggunakan pembunuhan wabah, kekuatannya hanya setengah, alasan dia melakukan ini adalah untuk mengurangi pertahanan jalan. Lu Tiamong, coba trik ini lagi. Pada saat ini, Ye Xuan sekali lagi mengumpulkan kemarahan dan melancarkan serangan. Pembunuhan pecah. Geraman Xuanglong, memanggil, semburan letusan lain keluar. Lu Tiamong tampak terkondensasi dan sekali lagi menerapkan pedang King Yang, tetapi saat napas naga mendekat, wajahnya tiba-tiba berubah. Kali ini, suasananya seperti berlipat ganda. Tidak bagus. Wajah Lu Tiamong berubah drastis, meninggalkan pedang King Yang untuk pergi, tetapi karena berlari lambat, Yu Wei, yang langsung digeram oleh Sangyong, tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan darah. Para tetua pedang King Yang Tang yang disemprotkan oleh seorang junior yang secantik ketiganya. Ini adalah orang bodoh bagi orang-orang di sekitar. Kekuatan anak ini telah meningkat begitu cepat, bahkan jika itu adalah jenius teratas di sekolahku, itu tidak 1/10 darinya. Lu Tiamong bergegas untuk menstabilkan cederanya, dan dia berkata dalam hati.
Ketika dia terkejut, Yesuan telah berubah menjadi dua aliran cahaya, membunuhnya satu persatu. Kali ini, Lu Tiamong tidak lagi bertahan dan langsung membunuh Xuanglong Jianzong. Dua Yesuan, sambil menerapkan keterampilan baru, dua jam raksasa emas jatuh, satu jatuh pendek, dan satu berhasil menjebak Lu Tiamong dan Yesuan. Ini Qing Yang Jianzong. Lu Tiamong tampak sedikit. Qing Yang Jianzong adalah pikiran angan-angan Qing Yang Jianpai. Tidak semua orang bisa belajar. Sekarang, Yesuan telah menggunakan kekuatan magis yang sama. Apakah itu kebetulan? Lu Tiamong tidak bisa memahaminya. Pada saat yang sama, dia tidak mengerti mengapa Yesuan menggunakan keterampilan ini. Qing Yang Jianzong hanya digunakan untuk pertahanan. Namun, dia belum meluncurkan serangan, Yesuan menggunakannya. Mengapa? Saat berikutnya, dia mengerti. Lu Tiamong, lihat gerakannya. Mulut Yesuan sedikit miring, I-Ching dan blending, Ice and Fire Double Dragon. Dua bayangan virtual Tianlong digabungkan menjadi satu, dan meraung di langit. Boom! Serangan sonik dengan cepat menyebar. Apa? Lu Tiamong dikalahkan dan buru-buru melindungi seluruh tubuh dengan kekuatan Vientian, sambil terus-menerus menembak, mencoba melemahkan serangan sonik ini. Kali ini, dia mengerti cara Yesuan. Gunakan saja gema dari segala arah. Berikan aku yang patah. Lu Tiamong melangkah mundur sambil menyerang, lalu tiba-tiba berbalik, siap untuk mematahkan pedang Sangyong. Pada saat ini, dua Yesuan tiba-tiba terbunuh satu persatu. Bayangan Yu Feng Feilong, formasi pedang naga ganda es dan api. Lu Tiamong tiba-tiba terjepit. Anak baik, Lu Tiamong merasa sedikit menyesal. Pada hari itu, dia melarikan diri oleh Yesuan karena niatnya. Aku tahu bahwa hari itu aku langsung mencekik Yesuan. Namun, yang dia lupa adalah bahwa jika Yesuan terbunuh pada hari yang sama, jalan pulang harus dihancurkan. Lu Tiamong, aku punya banyak cara, kamu mencoba trik ini. Ketika suara itu dimulai, Lu Tiamong merasa bahwa lingkungan di sekitarnya telah berubah. Orang-orang di sekitarnya menghilang, digantikan oleh api yang tak terhitung jumlahnya, dan di kakinya, ada magma panas. Imajinasi. Serangan spiritual. Lu Tiamong tiba-tiba bereaksi. Benar saja, cara Yesuan benar-benar cukup banyak, itu mengerikan. Namun, yang lebih menarik masih tertinggal. Mata kendali. Cahaya Yesuan menyala. Apa? Ingin mengendalikanku? Lu Tiamong terkejut. Seorang master dari konsepsi 5 kali lipat, para tetua Qing Yang Jianpai, bisakah kau menjadi budak orang lain? Tidak, Lu Tiamong terus-menerus menolak. Orang tua ini, yang hidup lebih dari 100 tahun, memiliki jiwa yang kuat dan tidak mudah dikendalikan. Untungnya, aku memiliki darah kehidupanku, biarkan aku menghabiskan nalurinya terlebih dahulu. Hati Yesuan gelap, bahkan jika itu 5 kali lipat, selama tidak ada kemarahan, maka itu adalah sepotong ikan di papan pisau, dan itu akan disembelih. Pada saat ini, salah satu dari 5 master keluarga jalan, tetapi diam-diam condong ke masa lalu. Selama Anda bisa mendapatkan kekuatan magis yang rusak, semuanya bisa dilakukan. Bagaimanapun, selama ada kekuatan magis yang rusak, maka kekuatan Qing Yang Jianpai akan meroket beberapa kali. Yesuan, yang memiliki mata persepsi dan mata wawasan, secara alami tahu bahwa jalan ini merajalela. Terlalu naif, aku ingin bergerak, tidak semudah itu. Hati Yesuan adalah kalimat yang gelap. Di sisi jatuh, tetapi pohon itu sudah tua, dan jika jalan itu berani menembak, pohon tua itu akan langsung mencubitnya. Lu Heng melihat bahwa Lu Tiamong ditekan oleh Yesuan, dan masih ada titik yang harus dikalahkan. Segera, wajahnya mengembun dan dia langsung menembak ke pendaratan. Yesuan adalah 3 lipatan, tetapi memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Wu Qianshui dan Lu Tiamong. Itu sangat mempesona, meskipun kejatuhannya juga sama dengan konsepsi 3 lipatan, tetapi Lu Heng tidak percaya pada kejatuhan dan memiliki kekuatan ini. Dia ingin cemburu, tetapi pohon itu sudah tua. Seorang manusia, tidak bisakah kamu mengalahkan pohon? Namun, dia salah berpikir. Pohon ini tidak mudah. Hal-hal kecil, berani menggerakkan rubah kecil, temukan kematian. Pohon itu telah lama menerima suara Yesuan, dan selalu berpura-pura memperhatikan penampilan pertempuran. Sekarang melihat jalan untuk menyeberangi tangannya yang besar juga menangkap. Terputus. Hei, ketika master pohon itu menggenggamnya, dia langsung meraih jalan dan meraihnya di tangannya.
Dia hanya menggoyangkannya dengan mudah dan menghancurkan tulang-tulang jalan. Apa? Lu Heng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa dia mudah ditangkap? Bagaimana ini bisa terjadi? Hei, anak muda, apakah menurutmu usia tua hanya 5 tahun? Pohon itu tiba-tiba mulai memaksanya. Apa? Kalimat ini, tetapi jalannya ketakutan. Pohon tua ini, bukankah konsepsi 5 kali lipat, tetapi konsepsi 6 kali lipat. Berani menggerakkan rubah kecil, dosa harus mati. Tetapi bukan aku yang memutuskan apakah kamu lahir atau mati, tetapi Tuan mudaku. Pohon itu tiba-tiba menoleh dan menatap Yesuan. Melihat mata tua pohon itu, Lu Heng mengenal Tuan muda di mulut tua pohon itu, yang mengacu pada Yesuan. Konsep yang sepele, sebenarnya ada pelayan binatang surgawi selama 6 hari, bagaimana ini mungkin? Bukan hanya itu, tetapi bahkan orang-orang di sekitar Anda merasa bahwa itu tidak mungkin. Sebelum para tetua tertangkap saat itu, mereka tidak bisa bergerak, itu pasti 6 dalam suasana hati. Pohon tua itu sebenarnya 6. Mengapa para tetua sebelumnya ingin menembak? Kelompok keluarga jalan ini dan para murid pedang King yang tidak mengerti. Pertempuran ini jelas hanya antara Yesuan dan Lu Tiangong. Lu Tiangong juga mengatakan bahwa itu dipilih. Tetapi sekarang, Lu Heng benar-benar memainkan serangan diam-diam. Apa yang terjadi? Lu Tiangong, kamu benar-benar ingin menangkap jatuhnya. Yesuan tiba-tiba berhenti. Tidak mungkin, tangkap saja dia, aku bisa mendapatkan sihir yang rusak. Lu Tiangong menghela nafas. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah padaku. Jika tidak, dia akan dibunuh oleh kehidupan, dan kamu secara alami akan dihancurkan olehku, bahkan seluruh pai pedang King Yang. Yesuan langsung berkata dengan nada mengancam. Lu Tiangong menghela napas lagi. Jika pohon tua itu hanya 5, maka mereka mungkin masih bertarung dengan Yesuan. Tapi sekarang, pohon tua itu sebenarnya 6 kali lipat, dan dia dan jalan bertambah. Saya khawatir itu bukan lawan lama pohon itu, apalagi Yesuan sendirian. Selain itu, dia juga merasa bahwa Yesuan tidak berusaha untuk bertarung. Kali ini, mereka benar-benar dikalahkan. Tunduk padamu, bukan tidak, tapi aku punya permintaan, kata Lu Tiangong. Awalnya, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang persyaratannya, tetapi Yesuan ingin mendengar apa saja persyaratannya. Kamu bilang, Yesuan berkata, kamu juga melihat bahwa Wu Qianshan dan Wu Qiansui sudah mati. Aku hanya memiliki 2 yang tersisa di sekolah pedang King Yang, jadi syaratku adalah memintamu untuk menghancurkan desa Fei Fei. Lu Tiangong membuka pintu ke pegunungan. Katakan setelah Lu Tiangong mengingatkannya, Yesuan pun menanggapi. Fraksi pedang King Yang saat ini, kekuatannya mungkin mirip dengan desa Feiyan, dan bahkan lebih lemah. Ini masalah kecil, aku bisa berjanji padamu, tetapi aku sudah berkata baik sebelumnya, aku akan mengambil mata Viantin milikmu. Yesuan mengangguk langsung. Itu bagus. Lu Tiangong tidak mau menjawab. Mata Viantin memang hal yang baik, tetapi hanya ada satu, kekuatannya tidak dapat dimaksimalkan. Dibandingkan dengan seluruh jalan, mata Viantin sebenarnya tidak ada apa-apanya. Jika demikian halnya, maka jangan melawan. Setelah Yesuan selesai, dia langsung mengarahkan mata Lu Tiangong. Hei, kendalikan kesuksesan. Lu Tiangong bersifat sukarela, sehingga mudah dikendalikan oleh Yesuan. Sekarang, tetua jalan Taisang dari King Yang Jianpai adalah pelayan Yesuan. Namun, ini belum berakhir. Lihat tuan rumah. Lu Tiangong berlutut dengan satu lutut dan berteriak dengan hormat. Adegan ini, tetapi membuat orang-orang di sekitar takut. Yang terkuat dari golongan pedang Lujia dan King Yang sebenarnya dikendalikan oleh Yesuan. Jalan yang ditangkap oleh pohon tua itu juga terkejut. Karena kekuatan Lu Tiangong masih di atasnya. Namun, apakah itu Yesuan atau pohon tua itu bukanlah generasi umum. Hal yang paling mengerikan, saya khawatir rubah kecil itu jatuh, karena dia bernilai kekuatan magis yang rusak, pasti ada sesuatu yang menentang langit. Jalan, dia telah menyerah padamu. Yesuan tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Lu Heng. Pohon yang seperti lelaki tua 6 kali lipat itu diberi jalan di tangannya, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Selama pohon itu sudah tua, dia memperkirakan bahwa dia harus dihancurkan. Karena itu, dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Hei, kendalikan kesuksesan. Perintah sistem lain berbunyi, segera,
pohon itu juga langsung ke jalan untuk melepaskannya. Sekarang, Ye Xuan mengendalikan seluruh sekolah pedang Qingyang. Selama dia berpikir, dia dapat langsung menjabat sebagai kepala sekolah pedang Qingyang. Namun, golongan pedang Qingyang ini tidak ada di matanya. Lu Tiangong, berikan aku mata Vientian. Setelah mengendalikan jalan, Ye Xuan berkata kepada Lu Tiangong. Ya, Lu Tiangong tidak berani mengabaikan, langsung meletakkan tangannya ke mata kirinya, lalu menariknya sedikit, yaitu mengambil mata Vientian. Terakhir kali, Ye Xuan tidak menemukan yang sama, dia mengira Lu Tiangong memiliki mata. Kali ini, dia secara akurat melihat bahwa mata Vientian ini hanya memiliki hubungan sejati dengan Lu Tiangong, bukan di matanya. Untuk memasang mata Vientian ini, Lu Tiangong secara pribadi menggali mata kirinya. Ye Xuan menggunakan kekuatan Vientian untuk mengangkat mata Vientian dan melihatnya dengan saksama. Dia menginginkan mata Vientian ini, tentu saja bukan untuk menggantikan mata kirinya, tetapi untuk mempersiapkan diri untuk melahapnya secara khusus. Hei, tuan rumah telah menelan mata Vientian. Hei, kekuatan Vientian tuan rumah meningkat. Sistem tersebut mengeluarkan suara secara berurutan. Benar saja, setelah menelan mata Vientian secara khusus ini, kekuatan Vientian Ye Xuan meningkat, dan dia juga memperoleh kemampuan untuk menampilkan kekuatan Vientian. Tentu saja, ini dibatasi oleh jarak. Kekuatan asli Vientian ditingkatkan dengan peningkatan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa Ye Xuan lebih kuat daripada yang lain. Sekarang, setelah menelan mata Vientian secara khusus ini, kekuatannya bahkan lebih kuat. Aku tidak tahu, jika aku membiarkan orang lain menelan mata Vientian, apakah efeknya akan berlipat ganda. Ye Xuan berkedip dan merasa sangat penasaran. Dia melihat ke arah Tian Tiangong dan menukar mata palsu dari sistem menelan super. Dia berkata, mata palsu ini, pertama kali kamu pasang, hampir sama dengan mata aslimu. Melihat ini, cahaya bermata satu Lu Tiangong ingin mengucapkan terima kasih atas tuanmu. Jalan, kamu bersihkan medan perang, rampasan ini dikumpulkan untukku. Ye Xuan menoleh dan berkata kepada Lu Heng, lalu ke Lu Tiangong, ikutlah denganku. Kali ini dia datang ke Qingyang Jianpai, hanya untuk menemukan jalan ini, dia harus menanyakan lebih banyak hal. Segera, Ye Xuan datang ke pesona pelindung kayu raksasa. Mata ganda Xuan Ming itu, kemana kamu pergi? Ye Xuan membuka pintu dan bertanya. Aku tidak tahu ini, aku hanya mengantar mereka ke kota Feisha dan menyerahkannya kepada mantan istriku. Lu Tiangong menggelengkan kepalanya. Kota Feisha, mantan istri. Ye Xuan mengerutkan kening dan dia telah berada di dunia ini selama 10 tahun. Dia adalah orang pertama yang mendengar perkataan mantan istrinya. Kamu membicarakannya, begitulah masalahnya. Mantan istriku meninggalkanku beberapa dekade lalu dan menikahi pemilik kota Feisha. Namun, kami masih berhubungan. Kali ini, dia mendapat berita, jadi aku mengirim surat dan memintaku untuk mengambil misteri itu. Petik 2. Aku mengantar kalajengking misterius itu ke kota Feisha, dan kemudian dia mengantarnya ke tempat lain. Lu Tiangong berkata dengan jujur. Apakah ada hal lain? Ye Xuan terus bertanya. Tidak, Xuan Ming itu telah memintaku untuk menemukan pemilik dan keberadaan gadis itu. Aku telah mengirimnya, tetapi tidak ada berita. Lu Tiangong menggelengkan kepalanya. Petik 2. Apakah kamu pernah mendengar tentang kuil Yin dan Yang? Tidak, Lu Tiangong menggelengkan kepalanya lagi. Ye Xuan terdiam. Meskipun faksi pedang Qingyang ini bagus, mereka hanyalah kekuatan dunia ketiga, seperti suasana hati dunia. Mereka jauh dari nirvana. Entahlah, apakah itu normal? Baiklah, lalu mata Vientian, bagaimana kau bisa datang? Kata Ye Xuan, mata Vientian adalah pengalamanku dan mantan istriku, membunuh seekor binatang Tongtian. Saat itu kami membagi mata Vientian, aku dan mantan istriku menjadi satu. Jawab Lu Tiangong, binatang Tongtian, jenis apa? Ye Xuan mengerutkan kening, dan tiba-tiba menjadi tertarik. Ini, aku tidak ingat, kata Lu Tiangong tanpa sadar. Tidak ingat, apa maksudmu? Ye Xuan tidak mengerti bahwa orang yang kuat seperti suasana hati, ingatannya luar biasa, bagaimana mungkin kau bisa melupakan hal yang begitu penting? Dan jalan ini telah dikendalikan olehnya, jadi tidak mungkin untuk berbohong. Aku tidak tahu, ini hanya bentuk binatang itu. Aku tidak punya ingatan apapun. Aku bahkan tidak bisa mengingat suaranya. Lu Tiangong menggelengkan kepalanya.
Sepertinya ada sesuatu yang istimewa tentang yang itu. Ye Xuan tidak bertanya lagi, mengeluarkan peta dan melihatnya. Kota Feixia, 3 hari jauhnya dari Qingyang Jianpai, tetapi dengan kecepatan Ye Xuan saat ini, diperkirakan hanya butuh 2 hari. Selanjutnya, Ye Xuan mengajukan beberapa pertanyaan tentang Lu Tiangong. Segera setelah itu, Lu Heng masuk. Tuan, ini adalah jalan pulang dan rampasan para pembunuh. Lu Heng menyerahkan sebuah tas, dan semua bagian dalamnya terisi dengan Qiang Kun. Baiklah, mulut Ye Xuan sedikit terangkat, meraih segenggam cincin dan mulai menelan dengan liar. Hei, terobosan Megatron, situasi 5 kali lipat saat ini. Hei, tuan rumah menerobos, dan situasi saat ini 4 kali lipat. Hei, terobosan Megatron, situasi 5 kali lipat saat ini. Hei, tuan rumah menerobos, dan situasi saat ini menjadi 4 kali lipat. Pikiran Ye Xuan membunyikan 2 suara sistem. Adapun harta Tian Cai yang tersisa, dibiarkan jatuh. Tuan muda, kemana kita pergi sekarang? Jatuh juga masuk dan bertanya. Kamu pergi berlatih, pohon tua itu tinggal di kota Qingyang Jianpai. Aku membawa mereka keluar untuk mengejar 2 penduduk desa Feiyu. Setelah Ye Xuan selesai, dia pergi bersama Lu Tiangong dan Lu Heng. Keduanya 5 kali lipat, dan Ye Xuan sedang dalam perjalanan. Itu disebut ukiran roh iblis Feng Shui. Jika ada kekuatan Viantin yang kuat, kecepatan terbang ukiran roh iblis Feng Shui akan dipercepat. Dahi dan kaki depan Raja Obat Bius baru saja pergi, dan diperkirakan mereka akan dapat mengejar segera, selama mereka kembali ke desa Feizai. Karena dia berjanji pada Lu Tiangong, maka Ye Xuan akan memenuhi janji untuk menghancurkan desa Feiyu. Ketika Ye Xuan mengambil ukiran roh iblis angin dan salju, meninggalkan faksi pedang Qingyang, ada 3 master untuk mendukung kekuatan Viantin, kecepatan ukiran roh iblis angin dan salju, mendekati 6 elemen. Hanya dalam 2 menit, Ye Xuan menemukan kecoa dan Raja Obat Bius. Ternyata kedua pria itu tidak siap untuk terbang kembali ke desa, tetapi berkeliaran di sekitar Qingyang Jianpai, siap untuk mengambil yang lain. Sayangnya, mereka bertemu Ye Xuan, Lu Tiangong, Lu Heng. Setelah melihat ketiga orang di roh iblis angin dan salju, capung terbang dan Raja Obat Bius terkejut, dan buru-buru berbalik dan berlari. Sebelumnya, Lu Tiangong memilih capung terbang, selama diberi beberapa detik, capung terbang akan dibunuh oleh Lu Tiangong. Sekarang dengan Ye Xuan dan Lu Heng, Fei Fei tidak memiliki tangan kosong. Sayangnya, kecepatan mereka tidak sedikit lebih lambat dari iblis angin dan salju. Ayo, di bawah perintah Ye Xuan, Lu Tiangong dan Lu Heng langsung membunuhnya. Pada saat yang sama, dia sendiri mengendarai roh iblis yang tertutup salju dan dipotong di depan 2 penduduk desa. Xuanglong Jianzong. 2 Ye Xuan langsung mengerahkan keterampilan orang-orang yang terperangkap. Dalam sekejap mata, capung terbang dan kecoa beracun terperangkap di dalam. Naga ganda es dan api. Naga es dan naga tiba-tiba bergabung, membuat raungan yang mengerikan, dan jeritan naga menyebar dengan cepat. Blokir cepat, terbang dan minum, langsung bergabung dengan Raja Obat Bius, siap untuk memblokir serangan gelombang suara. Adapun Lu Tiangong dan Lu Heng, ada naluri Ye Xuan dan kekuatan Viantin, jadi serangan ini tidak berpengaruh pada mereka. Qingyang hancur, kedua pria itu memainkan serangan paling kuat di faksi pedang Qingyang bersama-sama. Hei, hei, 2 suara renyah menyebar, dan capung terbang dan Raja Obat Bius keduanya terbang keluar. Xuanglong menggeram, naga ini akan menelan keduanya. Ye Xuan, yang sedang dalam suasana hati, sudah 4 kali lipat, tetapi dia tidak menggunakan pembunuhan kali ini karena dia tidak ingin membunuh kedua pemiliknya. Neraka yang membakar, mata kendali, kedua penduduk desa terluka parah, dan Ye Xuan mengambil kendali. Hei, kendali gagal, hei, kendali gagal, hei, kendalikan kesuksesan, hei, kendalikan kesuksesan. Pada akhirnya, kedua penduduk desa ini tidak lolos dari nasib ini dan dikendalikan oleh Ye Xuan. Lihat tuan rumah, capung terbang dan kalajengking Obat Bius berlutut dengan satu lutut dan dengan hormat memegang tinju. 2 botol darah ini untukmu. Ye Xuan kehilangan 2 botol darah di masa lalu, dan pada saat yang sama, memanggil jatuhnya. Jatuh juga sama dengan konsep 3 arah, Ye Xuan ingin dia memikat kedua penduduk desa, sehingga ketika mata Ye Xuan tidak cukup, kedua pemiliknya tidak akan dilepaskan. Hei, lalat itu tidak terkendali. Hei, Raja Obat Bius tidak terkendali.
Ada juga 2 perintah sistem. Dengan cara ini, capung terbang dan Raja Obat Bius diserahkan kepada Yesuan. Kemudian, Yesuan pergi dan melepas cincin Qiang Kun mereka. Sebelum Wu Junying pertama kali membayar mereka deposit 350.000 rui dan, ditambah kekayaan yang dibawa oleh keduanya, sekitar 600.000 dalam 2 cincin Qiang Kun. Kalian berdua, aku akan bergabung dengan pedang Qingyang di masa depan. Adapun desa Feiyan kalian, aku akan langsung menghancurkan. Yesuan berkata kepada keduanya, "Ya, Tuan masih turun tangan." Kedua penduduk desa itu mengangguk dengan hormat. Feiyanzai dibangun oleh mereka, dan ada banyak sekali ahli di dalamnya, yang dapat dibandingkan dengan pedang Qingyang saat ini. Meskipun sangat disayangkan untuk mengatakan bahwa itu telah padam, Yesuan, sebagai guru dari guru mereka, memerintahkan untuk mendengarkan. Kemudian, ukiran roh iblis Feng Shui adalah untuk membawa 5 orang Yesuan dan terbang ke desa Feisai. Ada 4 ahli dari suasana hati 5 kali lipat, dan kekuatan Fientin, kecepatan salju dan roh iblis cepat, dan setengah hari telah tiba di desa Feiyu. Saizu dan Tuan Erzai telah kembali. Baiklah, siapa 3 orang itu? Seharusnya orang yang ikut denganku terbang di desa, suasananya kuat, setidaknya ada 4. Ketika Yesuan tiba di desa Feisai, orang-orang di desa Feiyu disambut dengan gembira. Namun, hal berikutnya yang menunggu mereka adalah ketajaman darah. Di desa Feiyu, ada sekelompok biksu yang tidak memiliki kejahatan untuk dilakukan. Tidaklah disayangkan untuk membunuh mereka, majulah. Yesuan langsung memberi perintah kepada 4 orang Lu Tiangong. Keempat orang Lu Tiangong semuanya adalah penguasa konsepsi 5 kali lipat, dan mereka akan diratakan dengan tanah. Terlebih lagi, ada Yesuan, seorang jenius super yang dapat mengatasi tantangan. Suanglong Jianzong, naga ganda es dan api. Yesuan memadatkan jam raksasa emas, tetapi kali ini, yang lain tidak berada di dalam, tetapi di luar. Desa Feiyu dibangun di sebuah lembah, tepat pada waktunya, suara naga dapat bergema di sekitar. Ah, kepalaku akan pecah. Apa yang terjadi di sini, mengapa pemilik desa melakukannya kepada kita? Aku ingat, kedua pria itu, mengenakan pakaian dari Qingyang Jianpai. Pemilik desa bekerja sama dengan pedang Qingyang. Apakah kalian siap untuk menyingkirkan kami? Lari, para prajurit di desa Feiyu berlarian. Hei, yang lain adalah naga yang menyebar. Siapapun yang sebagus orang yang sama dengan yang berikut, akan langsung terkapar di tanah. Coba trik ini lagi. Cahaya Yesuan menyala, mata kecemerlangan, pembunuhan pecah, naga ganda es dan api. Saya biasa menggunakan naga ganda api es biasa. Kekuatan kali ini setidaknya 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Tiba-tiba, itu adalah penguasa pikiran ganda. Selain belalang terbang dan Raja Obat Bius, ada 8 penguasa yang berpikiran 4 di desa Feiyu. Namun, 8 orang ini langsung dipecahkan oleh Lu Tiangong. Karena mereka semua adalah pelayan Yesuan, nilai pembunuhan orang-orang yang mereka bunuh semuanya ditambahkan ke Yesuan. Meskipun nilai pembunuhannya hampir tidak ada habisnya, tetapi masih ada beberapa keterampilan untuk membunuh darah para dewa yang tidak terbuka, mungkin ada banyak keterampilan untuk menghabiskan nilai pembunuhan. Oleh karena itu, hal ini tidak terlalu banyak. Ada puluhan ribu orang di desa Feiyu, dan ada lebih dari 9.000 orang yang tewas di bawah lonceng Yesuan. Adapun sisanya, semuanya dikendalikan oleh kejatuhan, atau dibunuh oleh 4 orang. Seluruh darah desa Feizai menjadi sungai, dan bau darah menyebar hingga belasan mil jauhnya. Desa itu berteriak lagi dan lagi. Beberapa menit kemudian, di desa Feiyu, hanya beberapa orang yang masih hidup meninggalkan Yesuan. Feiyanzai sering melakukan banyak pembobolan rumah, tetapi juga banyak gadis dan wanita cantik, ada ribuan orang, beberapa orang harus dipermainkan puluhan kali sehari. Untungnya, orang-orang ini dibebaskan oleh Fei Fei dan yang lainnya pagi-pagi sekali, dan kemudian mereka ditutupi dengan Yesuan, jadi mereka tidak terluka. Ini, Scorpio, semuanya mati. Terima kasih orang dewasa. Gadis-gadis ini telah memberikan kepala mereka kepada Yesuan, bahkan jika tanah penuh dengan darah, dan anggota tubuh yang patah tidak teliti. Kamu, ambil beberapa keterikatan dan pergi, kemana harus bolak-balik. Yesuan melambaikan tangan dan melemparkan tas untuk setiap orang, uang di dalamnya, cukup bagi mereka untuk menghabiskan sisa hidup mereka. Terima kasih, orang dewasa.
Setelah sekelompok wanita mengucapkan terima kasih kepada mereka berulang kali, mereka langsung pergi. Desa Feiyu adalah salah satu desa ular lokal di daerah ini. Sekarang mereka dihancurkan. Mereka biasanya tidak melakukan apa-apa. Kemudian, Ye Xuan akan membiarkan mereka yang dikendalikan oleh musim gugur mengumpulkan rampasan. Kamu pergi juga, kata Ye Xuan kepada beberapa orang di Lu Tiangong. Ya, Lu Tiangong mengangguk dan menghancurkan. Namun, saat ini, hei, nilai pembunuhan tuan rumah mencapai batas atas level saat ini. Jika kamu memilih untuk menyelesaikannya, kamu bisa mendapatkan sedikit poin menelan. Sistem tiba-tiba meminta, apa? Jika kamu memilih untuk menyelesaikan nilai pembunuhan, kamu bisa mendapatkan sedikit poin menelan. Ye Xuan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal semacam ini. Memikirkan hal ini, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak diam-diam mengatakan bahwa membunuh darah para dewa adalah membunuh darah para dewa, dan bahkan dapat menggunakan metode seperti itu untuk mendapatkan poin menelan. Kali ini, diperkirakan itu karena pembantaian nilai penyelundupan. Jika Anda memilih untuk menyelesaikannya, Anda bisa mendapatkan sedikit poin menelan, jadi Anda harus memperlambat untuk sementara waktu. Anda tidak dapat menggunakan beberapa keterampilan untuk membunuh darah, seperti pembunuhan dan badai pedang. Jika Anda tidak menyelesaikannya, Anda tidak bisa mendapatkan sedikit poin menelan. Berapa nilai pembunuhan dibandingkan dengan poin menelan? Bersihkan. Saat ini, Ye Xuan membuat keputusan. Oh, nilai pembunuhan telah diselesaikan, tuan rumah mendapat sedikit menelan. Sistem meminta lagi. Melihat titik pada panel untuk menelan, Ye Xuan juga menelan, yang sangat bagus. Jika sistem superfagositosis adalah seorang biksu, maka ia diperkirakan akan membunuh semua pasukan di sekitarnya, sehingga nilai pembunuhan dapat mencapai batas atas level saat ini, dan kemudian memilih untuk membersihkan. Namun, Ye Xuan tidak akan melakukan ini. Meskipun ia akan membunuh dan membunuh banyak, tetapi bahkan orang yang tidak bersalah pun tidak akan membunuh. Ia menggunakan badai pedang beberapa kali sebelumnya, tetapi ia tidak menggunakannya untuk orang-orang yang tidak bersalah di sekitarnya. Misalnya, di kota Tianyuan, ia dapat menggunakan badai pedang untuk membunuh naga. Sekarang, sistem telah membersihkan nilai pembunuhan, tidak hanya wabah pembunuhan dan badai pedang tidak dapat digunakan, bahkan langit malam tidak dapat dilakukan. Untungnya, rampasannya masih dikumpulkan. Selama ia menelan senjata pembunuh itu, ia bisa mendapatkan banyak nilai pembunuhan, tetapi jangan terlalu khawatir. Tuan, barang-barang dikumpulkan. Setelah beberapa saat, Lu Tiamong memberikan barang itu kepada Ye Xuan. Hanya ada segelintir orang yang telah melarikan diri dari seluruh penerbangan, dan rampasan mereka terkonsentrasi di sini. Ye Xuan tanpa sadar membuang semuanya ke dalam ruang melahap, dan kemudian menghitungnya. Ada sekitar 1 juta bawahan seperti rudan. Hei, terobosan Megatron, situasi saat ini adalah 6. Sistem berbunyi, hanya 1. Sayangnya, setelah setiap terobosan, pengalaman peningkatan Ye Xuan telah meningkat pesat, dan kali ini dia tidak membiarkannya menerobos. Tetapi mereka yang berada di dalam langit memberinya banyak nilai pembunuhan, dan dia dapat menggunakan pembunuhan dan badai pedang. Oke. Tepat ketika Ye Xuan memeriksa hal-hal aneh itu, dia menemukan perangkat segala cuaca yang menarik. Ini adalah peti mati kayu dengan naga di atasnya. Sebelum dia menelan senjata pedang, benda ini agak aneh, jadi dia tetap tinggal. Hei, benda ini dapat digunakan sebagai senjata ajaib. Bunyi bip sistem berbunyi lagi. Senjata ajaib. Ye Xuan mengernyit, dengan cepat melihatnya dan menemukan bahwa ada senjata ajaib yang dapat disempurnakan saat ini, namanya adalah Shenmu. Keajaiban senjata ajaib itu adalah pohon tua. Pohon itu sudah tua, apakah kamu ingin mati? Ye Xuan berkata dalam hatinya. Pohon tua di Qingyang Jianpei mendengar ini dan berhenti sejenak. Siapa yang tidak mau? Baiklah, aku punya cara untuk membantumu menjadi abadi. Selama ketiga avatarku tidak mati, kau tidak akan jatuh. Megatron sekarang dalam keadaan ini. Ye Xuan berkata lagi. Ujung lainnya, itu berhenti lagi. Tuan kecil, kau benar-benar sarana untuk menembus langit. Ayolah, aku ingin bertahan hidup di pohon tua. Pohon tua itu datang untuk menjawab. Kalau begitu aku akan segera kembali. Ye Xuan mengangguk. Segera, ia akan langsung membuka kekosongan, dengan beberapa orang dari jalan untuk kembali ke Sekte Pedang Qingyang. Pada saat ini,
dalam pesona pelindung kayu raksasa, pohon itu selalu berharap untuk melihat Yesuan. Hei, menyempurnakan stempel kayu dewa akan menghabiskan sedikit titik telan, apakah itu akan berhasil? Sistem meminta. Yesuan ingat bahwa ketika ia menyempurnakan senjata sihir pertama, yaitu pedang gempa bumi, ia tidak menghabiskan titik telan. Namun, pada saat itu, sistem menelan super baru saja ditingkatkan, dan sistem senjata sihir baru saja dibuka, sehingga ia menghadiahkan senjata sihir pemurnian gratis. Sedangkan untuk manik guntur kedua, mungkin karena kualitas senjata sihirnya tidak kuat atau bola naga itu langka, sehingga tidak menghabiskan titik telan. Sekarang cetakan kayu dewa ini membutuhkan sedikit titik telan, Yesuan juga mendapat sedikit titik telan, dan ia merasa sepadan dengan uangnya. Keterampilan Fabao Shenmue Printing akan berubah dengan roh instrumen. Setidaknya, keterampilan menggunakan pohon sebagai roh sangat bagus. Ya, saat ini, Yesuan adalah pohon tua yang menerima ruang hewan peliharaan dan menjawab dalam benaknya. Hei, mulailah menyempurnakan sihir. Hei, sistem pengecatan kayu harta karun ajaib berhasil. Akhirnya, Yesuan menyempurnakan senjata ajaib ketiga, Shenmue Yin. Setelah keberhasilan sistem pencetakan Fabao Shenmue, Yesuan segera memanggil pohon itu. Sekarang aku tidak mati, aku tidak merasakan perbedaan. Pohon tua itu menyentuh tubuh kayunya yang mati dan bertanya dengan aneh. Tidak, ada lebih banyak perubahan. Sekarang kamu masih bisa menjadi sosok manusia. Yesuan tersenyum. Bentuk manusia, benarkah? Pohon itu sudah tua dan tidak percaya. Tutup matamu dan rasakan dengan hati-hati. Memang, dia merasa bahwa tubuhnya telah mengalami beberapa perubahan yang tidak terduga setelah sekian lama. Tubuh tua pohon itu mulai menyusut, kulitnya juga berubah menjadi kulit manusia, dan akhirnya, berubah menjadi lelaki tua botak kekar. Oh, lelaki tua itu ternyata manusia. Pohon itu terlalu tua untuk dipercaya, disentuh dengan tangan. Namun, ia hanya memiliki penampilan manusia, dan semua tanaman di bawah kulitnya tertata rapi. Namun, sekarang pohon tua itu sudah tidak bisa dihancurkan. Kakek, bagaimana perasaanmu? Jatuh dan bergegas untuk mengambilnya, kerabat memegang lengan tua pohon itu, jatuh setinggi 1,65 meter, bukan bahu tua pohon itu. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan juga merupakan keterampilan untuk melihat segel kayu dewa. Setelah pohon itu disempurnakan menjadi senjata ajaib, ia hidup berdampingan dengan Yesuan. Selain bisa menjadi sosok manusia, ada 3 keterampilan lagi. Keterampilan pertama disebut penjara Shenmue, yang merupakan yang digunakan sebelum pohon itu, tetapi efeknya sangat ditingkatkan, dan waktu pendinginannya adalah 1 hari. Yang kedua disebut penyapuan arogan, yaitu menyebarkan banyak cabang tajam untuk menyerang, waktu pendinginannya 3 hari. Dari waktu pendinginan ini, kekuatan gerakan ini tidak kecil. Sedangkan untuk keterampilan ketiga, disebut pembiakan, yang dapat mempercepat pertumbuhan harta karun surgawi dan mendinginkan hari. Keterampilan terbatas, keterampilan serangan, dan keterampilan tambahan, ini adalah cetakan kayu dewa. Saat ini, Yesuan adalah pohon tua yang menerima ruang tanam, dan kemudian membiarkannya membuat tempat pembiakan. Tiba-tiba, pohon itu berakar di ruang tanam. Energi misterius mengalir melalui akar ke tanah. Harta karun alam yang belum matang itu, beberapa di antaranya langsung berbunga. Bahkan bibit yang baru saja ditanam mulai tumbuh dengan cepat. Keterampilan pembiakan dapat digunakan sekali sehari, dan sekali efeknya bahkan melampaui harta karun alam ini selama sebulan. Hampir semua harta surga dan bumi dapat matang sekali, artinya, Yesuan dapat memanen sebagian besar hari, yang sangat keren. Tidak buruk, itu keterampilan yang bagus. Yesuan sangat puas. Panen Tiancai di Bao, sekitar 50.000 ruyi, ini adalah penghasilan tetap, bahkan jika Yesuan tidur seharian, ada penghasilan. Selain itu, jika masa depan pohon tua dinaikkan, atau tingkat ruang tanam dinaikkan, maka tingkat surga dan bumi yang lebih tinggi dapat ditanam. Panen 1 hari adalah 100.000 ruyi dan 200.000 ruyi dan bahkan jutaan dan yang diinginkan. Singkatnya, Anda dapat memiliki aliran pendapatan yang stabil. Pada titik ini, yang paling diinginkannya adalah mencoba para dewa dan tahanan, tetapi yang pertama membutuhkan 1 hari pendinginan, yang terakhir membutuhkan 3 hari pendinginan, jadi Anda tidak dapat menggunakannya, atau menunggu sampai diperlukan. Tuan muda, ayo, hancurkan jantung pohon ajaibku.
Pohon itu tiba-tiba berkata kepada Yesuan dengan sedikit kegembiraan. Dia ingin melihat apakah dia benar-benar tidak mati. Bagus. Yesuan juga omong kosong, langsung ke pedang, dan kemudian ke jantung pohon tua pohon itu sekilas. King yang hancur. Pohon itu selalu berada di ranah konsepsi 6 kali lipat. Pertahanan kulitnya sangat tangguh. Serangan Yesuan mungkin tidak begitu mudah untuk menembus pertahanannya. Namun, pohon tua itu bebas mengendalikan tubuhnya, jadi dia menghancurkan pertahanan dan mengekspos jantung pohon itu ke udara. Hei, hei, hanya mendengar suara renyah, jantung pohon tua pohon ajaib itu runtuh secara langsung dan berubah menjadi ketiadaan. Awalnya, pohon itu selalu tidak mengekspos jantung pohon ajaib, tetapi sekarang berbeda. Jantung pohon iblis hancur, dia tidak mati, itu adalah keajaiban. Haha, reruntuhan lama benar-benar tidak mati. Pohon tua itu tidak bisa menahan tawa dan berubah menjadi bentuk manusia lagi. Dia juga tahu bahwa Yesuan memiliki avatar ketiga di benua tingkat rendah. Selama 3 avatar Yesuan tidak mati, maka dia tidak akan mati, dan dia dapat bertahan hidup selamanya dan meningkat. Di masa depan, Anda bahkan dapat meningkatkan ketongtian. Melalui surga, itu adalah sarana untuk memiliki hari, bahkan kayu tua yang telah dia jalani selama 1000 tahun tidak dapat berpikir. Jangan bicara tentang surga dan bumi. Sebelumnya, dia bahkan tidak berani menantikan lingkungan yang rusak. Sekarang, belum tentu. Tuan muda, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Jatuh dan bertanya lagi. Anda akan menerobos, teruslah berlatih. Saya akan terbang ke Saceng kali ini untuk menemukan yang lain di Vientin. Yesuan menjawab, benar, dalam ingatanku, ada sesuatu tentang mata Vientin. Apa yang tiba-tiba terjadi? Mendengar ini, mata Yesuan berbinar dan bertanya, apa? Jatuhnya mulai menjelaskan, di dunia ini, ada banyak kelopak mata dengan kemampuan khusus, seperti mataku yang mempesona, mata kematian, dan mata reinkarnasi yang Tuan muda temui sebelumnya. Mata Vientin ini adalah salah satunya. Mata Vientin dapat dilahirkan dalam kehidupan, seperti manusia dan binatang surgawi. Orku juga dapat dilahirkan. Jika wilayahnya dinaikkan ke tingkat tertentu, mata Vientin dapat ditampilkan di seluruh langit dan membunuh orang. Setelah mendengarkannya, Yesuan juga mengangguk sedikit, sepertinya dia menemukan hal yang baik. Namun, mata ini awalnya sepasang, dia hanya punya satu, jadi kamu harus mendapatkan yang lain. Baiklah, aku akan terbang ke Saceng sekarang, kata Yesuan. Dengan bantuan perintah pembunuhan maut, dia merasa bahwa mata Suan Ming telah berhenti, mungkin sedang beristirahat, atau mengeringkan hal-hal lain. Oleh karena itu, jika dia mengambil kesempatan untuk bekerja keras sekarang, dia mungkin dapat mengejar ketinggalan. Saat ini, dia bergegas langsung ke kota Feisha. Sekarang Megatron telah mencapai konsepsi 6 kali lipat, sehingga langsung berubah menjadi naga yang terbang cepat, lebih cepat dari ukiran iblis angin dan salju. Selain itu, Yesuan mengambil kalajengking terbang dan kalajengking obat bius, yang keduanya berlipat 5, dan terus menggunakan kekuatan Vientin untuk memberkati. Hanya dalam 1 hari, dia datang ke kota pasir terbang ini. Kota Feisha dibangun di sebuah oasis gurun. Setelah kota pasir terbang ini, itu adalah gurun yang putus asa. Saya mendengar bahwa tidak ada yang bisa keluar darinya. Yesuan mendarat di luar kota Feisha, dan kemudian membuka kekosongan untuk mengirim capung terbang dan kecoa beracun untuk pergi. Mereka sendiri jatuh ke kota Feisha dengan pohon-pohon tumbang dan tua. Wow, kota pasir terbang ini tidak sama dengan kota-kota lain. Setelah jatuh ke kota Feisha, aku tak kuasa untuk tidak melebarkan mataku. Di kolam kota manusia lainnya, para ork jarang terlihat sebelumnya, tetapi di kota pasir terbang ini, para ork ada di mana-mana. Ular meju, harimau, raksasa, dan dais. Yesuan melirik dan menemukan banyak ork. Kota Feisha ini, apakah ini tempat berkumpulnya para ork? Tidak hanya itu, gaya kota pasir terbang ini tidak sama dengan tempat lain, sedikit seperti wilayah barat di zaman kuno. Kalian bisa berkeliling dan pergi ke balai kota. Yesuan berkata kepada tanah dan pohon tua itu.